Assalamualaikum, alhamdulillah yang mampir kali ini Bung Kuswanto, sahabat yang pengusaha bibit tanaman, petani. Gimana Gus kabar Gus? Alhamdulillah baik. Basa-basi ya, baru di depan udah ketemu tadi. Iya. Ya. Kadang-kadang basa-basi itu perlu Bang. Oh gitu. Ente sekarang kesibukan apa? Ya masih seperti biasa aja bos. Nggak jauh dari tanah, kambing, kotoran, pakan, gitu deh. Oh gitu. Kita biasa nanam bibit buah. Kita semai dari biji. Ada juga beberapa yang kita ambil dari petani lain. Bibit apa aja? Kita fokusnya bibit buah. Iya, buah kan banyak. Buah apa? Betul. Santai dong bos, jangan gas. Kayaknya nafsu banget ini. Ngopi. Siap. Ini belum di endorse juga nih. Endorse lah. Iya, jadi di kita ada bibit buah alpukat, durian, rambutan, dodong mini, jeruk. Terus ya pokoknya banyak. Dari durian aja ada beberapa jenis ya. Ada musangking, bawor, montong, D24, matahari. Lalu alpukatnya juga ada Miki. Itu umur berapa bulan? Kalau yang kita jual rata-rata usia 5 sampai 6 7 bulan. Tapi yang lebih dari itu banyak ada juga. Oh gitu. Kalau misalkan alpukat nih, itu berapa tahun sampai dalam artian dari bibit sampai dia berbuah itu berapa tahun? Kalau kita tanamnya dari biji, itu kemungkinan berbuahnya itu lama. Karena sekarang sudah banyak penemuan teknik pertanian gitu ya. Jadi untuk alpukat sendiri yang banyak digunakan sama teman-teman petani begitu, perbanyakan dengan cara okulasi atau sambung pucuk. Sambung pucuk. Iya, tapi yang lebih menurut saya pribadi lebih populer dan lebih cepat lah proses ininya sambung pucuk. Sambung pucuk. Kalau yang hasil dari sambung pucuk itu usia 2 sampai 3 tahun sudah bisa berbuah. Nah, itu tergantung gimana kita merawatnya, tapi tergantung pupuk dan sebagainya. Tapi kalau kita tanam biarin aja, hasil sambung pucuk 3 tahunan pun sudah pasti berbuah. Yang penting kita siram. Yang penting kita siram. Nggak dipupuk nggak apa-apa tuh? Insya Allah nggak apa-apa. Cuma ya begitu kalau nggak dipupuk kan. Ya ibarat manusia lah, kalau dikasih makan ala kadarnya ya begitu kan. Kelihatannya nggak seger. Kurang gizi lah gitu ya. Betul. Kalau lo kelebihan gizi kayaknya. Ini contoh yang sehat. Oh, contoh sehat. Udah lama guys? Alhamdulillah sudah. Enggak, basic pendidikan lo apa? Kalau sekolah sih pendidikan terakhir sebenarnya nggak nyambung sama kegiatan yang gue jalanin sekarang. Terakhir sih S1 di UIN, jurusan sastra Arab. Sastra Arab? Iya. Sastra Arab, terus sekarang main tanah gitu? Enggak juga. Oh gitu? Sebelum situ ya banyak lah liku-liku perjalanan. Ya saya sempat nyoba beberapa macam usaha lah gitu. Dan terakhir sekarang ini. Iya, kadang basic pendidikan itu tidak menjamin kita akan bekerja di profesi dan di jalur yang sama ya. Betul. Gitu. Itu sesuai dengan kodok dan kodar kayaknya. Kayaknya sih sesuai dengan keadaan dan kondisi. Sesuai kondisi dan keadaan. Ya enggak. Kadang-kadang passionnya apa, tapi yang akhirnya kita dapat rezekinya di sana juga sangat jauh gitu ya. Dengan basic pendidikan kita, passion kita, segala macamnya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu proses saja. Tapi pada akhirnya kan itu mendorong kita untuk terus belajar gitu ya, terus belajar. Gitu. Terus prospek kedepannya, bukan prospek kedepannya, untuk saat ini kan masih pandemik nih. Nah, itu bibit tanaman gimana? Berpengaruh nggak? Ngefek nggak? Alhamdulillah, justru ya apa ya, bukan kita bergembira atau
senang dengan adanya pandemi, tetapi kita ya berharap sih nggak ada pandemian lah. Tapi memang untuk sektor pertanian khususnya penjualan bibit buah itu justru meningkat penjualannya. Betul. Karena kan orang ada larangan, dilarang atau nggak boleh keluar, nggak boleh ada kegiatan kerumunan. Nah mungkin mereka jenuh, bosan di rumah mau ngapain, main HP terus, bete, capek. Akhirnya nyari kegiatan lain. Salah satunya itu bisa tanam tanaman atau ikan dan lain-lain lah. Tapi ini fokus ke tanaman buah-buahan atau sama inian bunga-bungaan, kan kemarin banyak bunga tuh. Iya betul. Bunga apa sih, janda bolong gitu ya, fenomenanya. Kalau nama janda bolong, nggak ada yang lain apa. Main tanaman ini nggak, bunga-bungaan? Kebetulan kita nggak main tanaman hias begitu ya, seperti aglonema atau janda bolong dan sejenisnya. Karena memang ya nggak tahu kenapa saya tertarik untuk bibit buah gitu kan. Untuk bibit buah. Karena selain ditanam dilihatnya enak, dia bisa dimakan kalau ada nantinya berbuah gitu. Ada sesuatu. Kalau tanaman hias kan hanya sekedar untuk dilihat, dinikmati. Suplai nutrisi ya, suplai nutrisi dan ketahanan pangan. Nanam bibit buah. Lingan tadi bawa di sini. Iya. Ya. Tapi untuk misalkan ada pemesanan keluar kota, masih terima? Bisa terima? Selalu terima. Bisa terima. Kalau untuk wilayah Indonesia kita siap bantu. Kalau untuk ekspor, nah itu saya belum pernah tuh. Masih kayaknya banyak yang harus diurus. Masih berproses lah ya, gitu, masih proses. Untuk sementara skupnya lokal dan nasional gitu ya. Kalau untuk interlokalnya masukkan kode lagi nanti. masih belum proses panjang gitu. Wilayah di mana kan? Tanaman ini di mana? Di rumah? Apa di mana? Ada di beberapa wilayah sih, tapi yang banyak di daerah Cibinong, Sulawesi. Daerah Depok juga ada. Di Kanti? Berapa luas? Ya nggak luas-luas amat sih, tapi cukup lah. Cukup lah ya? Yang sekarang ada itu. Tapi cukup lah ya buat memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, rumah tangga. Buat nafkah gitu ya. Kadang-kadang gitu. Lalu bisa jalurnya jauh banget dari BSI, bahasa sastra, BSA apa BSI? BSA ya? BSA. Bahasa sastra Arab. BSA. Yang dipelajarin apa aja tuh kalau BSA? Yang dipelajari? Ya bahasa lah bos. Mau makan bahasa Arabnya apa gitu. Oh, gitu. Ya macam-macam, banyak kan lebih ke sastranya ya, sastra Arab gitu. Ya macam-macam. Sastra Arab. Itu metode belajar bahasa Arabnya kah? Atau sejarah dari bahasa Arab itu sendiri yang dipelajarin ya? Jadi kalau yang dipelajari sebenarnya bukan bukan ke cara belajar bahasa Arabnya, tapi lebih ke sejarah sastra Arab, terus seperti apa, terus syair-syairnya bagaimana. Oh itu ya. Terus ada pengaruh nggak syair si A dengan si B misalnya gitu. Ya, salah satunya itu sih. Nah seharusnya misalkan ya, kalau memang sesuai dengan faks pendidikannya, lulusan BSA tuh bisa lari kemana? Iya macam-macam, bisa mungkin jadi sastrawan Arab. Sastra Arab. Atau kerja di kedubes atau jadi guru bisa. Oh gitu ya, pokoknya di mana aja bisa. Terkait sama bahasa sebetulnya ya. Bahasa, fokusnya ke bahasa Arab. Atau penterjemah juga bisa. Iya. Jadi kalau mau belajar BSA ya? Iya, kalau disingkat. Bahasa sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Ya gambaran singkatnya itulah. Itu adanya di UIN biasanya. Di UIN dan perguruan tinggi atau universitas yang biasanya Islamik gitu ya. Itu adanya di sana karena Arab gitu biasanya. Gitu. Kalau untuk basic karena sorok di sana nggak belajar sebetulnya. Ya grammar. Ada sih dasar-dasar ada di awal semester ada untuk basic itu.
Kalau untuk itu kan sebetulnya udah belajar berulang-ulang ya waktu di. Iya. Nanti dulu pondok ya? Sempat, alhamdulillah. Sempet. Ya, Pondok apa alhamdulillah. numpang tidur ya? Iya, mondok walaupun numpang tidur makan doang. Oh iya. Ya setidaknya nggak kaget lah ya pas masuk Iya. biasa ya, emang nggak kaget lagi karena emang itu pelajaran keseharian waktu di pondok pesantren. Dari pagi ketemu pagi lagi ketemunya bahasa Arab gitu sebetulnya. Kayak gitu. Nah kedepannya gimana? Rencana kedepannya buat pengembangan usahanya? Rencana ke depan, karena emang ini eranya kan udah beda ya, nggak kayak dulu ya. Betul. Sekarang udah digitalisasi, orang-orang udah mulai untuk memenuhi kebutuhannya itu dia hanya pencet HP kan. Nah kita mau coba bangun itu untuk ya semacam aplikasi atau pemasaran digital lah gitu, biar jangkauannya lebih luas dan orang untuk belanja nggak harus capek-capek becek-becekan ke kebun gitu. Paling itu E-commerce ya, e-commerce, pasar digital gitu, pasar digital. Punya ini tapi aplikasi belum belum. Lagi dibangun atau gimana? Lagi di building? lagi diimpikan. Ya dunia sekarang dunia digital ya. Iya. Kenapa kemudian pasar juga banyak yang sepi gitu, pasar konvensional. Sepertinya tidak sepi, pasar itu tidak pernah sepi. Iya. Cuman berpindah budaya saja dari konvensional ke online gitu. Itu bisa dilihat dari banyaknya kurir online yang hilir mudik ke rumah-rumah warga kan gitu. Yang nganter apa pesanan gitu. Kayak gitu sih ya sekarang hari ini gitu ya. Tapi kasihan juga yang konvensional ya. Iya, ya mereka harus berusaha untuk ini menyesuaikan dengan zamannya. Gitu. Kalau kita masih bertahan dengan cara yang lama ya untuk meningkatnya mungkin agak sulit kali ya. Tapi untuk bertahan mungkin bisa. Toh nggak ada ruginya kita ngikutin ini zaman ya. Iya, setiap zaman kan memang punya gayanya masing-masing gitu, punya tantangan yang masing-masing. Ketika itu bukannya tidak diikuti, coba mengikuti, tapi menyesuaikan sebetulnya, menyesuaikan kebutuhan zaman hari ini tuh apa gitu. Kalau memang dunia sekarang sudah Android, digitalisasi dan segala macam, kalau saya berpikir masih konvensional ya oke aja gitu, oke aja. Cuma dengan resiko itu tadi akan ketinggalan dengan gayanya hari ini, dengan kebutuhan zamannya hari ini kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Gitu. Tapi kalau bibit tanaman, ya paling bermainnya tetap digitalisasinya untuk jual beli saja gitu. Iya, jual beli saja. Kalau nanam online kan kayaknya nggak bisa. Gimana caranya? Tapi ente jual bibit tanaman aja apa sama plus buahnya? Kebetulan hanya bibitnya. Bibit tanaman aja. Oh gitu. Kalau untuk ininya pemasarannya memang yang sudah berjalan sejauh yang paling jauh deh, ngirim paling jauh kemana? Kiriman paling jauh ke Papua. Papua? Jayapura. Ada musim ke sana? Kok bisa tahu di sini ada ini? Ya kita juga nggak tahu karena kita sering posting ya di Facebook. Nah itu tadi toko kita atau tempat kita adanya di Bogor. Toko yang beli orang sana. Bisa kan begitu. Nah, karena adanya media sosial itu, digitalisasi itu ya, dan itu mungkin saja orang yang nggak kenal, yang jauh di mana tahu tempatnya. Iya. Jadi bisa beli ke kita. Iya. Termasuk komunikasi. Ya, termasuk komunikasi ya. Maksudnya termasuk komunikasi chatting segala macam. Ya konvensional ya kita berbicara seperti ini, tatap muka dan segala macam. Tapi pada hari ini kan itu bisa terganti, tidak menggantikan suasana batinnya ya, suasananya. Tapi itu bisa menggantikan arus informasi yang mau disampaikan gitu, entah dari sosmed atau lewat video call hari ini. Ya itulah zaman gitu. Sekarang harinya digital.
Mungkin di era tahun 2000-an itu kan masih HP jadul ya. HP yang gede-gede. HP yang gede. Tahun 2000 lu udah punya HP kan? Oh, udah dong. Udah dong. Dari zaman kuliah. Ya HP-nya gede. Masih Nokia-an, Iya. Simon gitu ya. Betul. Oh gitu. Iyalah. Kok kayaknya banget sih, nggak percaya apa gimana kan? Oh ya percaya aja gitu. Enggak, di zaman itu kan maksudnya yang punya HP itu ya masih jarang lah ya, masih jarang. Kalau sekarang sih HP itu kan kayak nyawa kedua gitu, orang HP kayak nyawa kedua. Lu nggak keluar nggak bawa HP itu kayak apa ya? Repot ya. Itu tadi gitu. Jadi HP itu kayak second life gitu, bukan second life, kayak nyawa kedua buat alat komunikasi itu, karena semua orang hari ini bawa HP. Bukannya HP itu menggantikan kebutuhan lain, tidak, tapi itu HP itu mendampingi kehidupan hari ini gitu. Ya mau nggak mau sih sebetulnya, kecuali ente punya ilmu batin, punya telepati ya, itu nggak apa-apa nggak bawa HP. Ya nggak bawa HP nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Justru enak ambil HP, nggak ada yang gangguin. Nggak harus beli kuota ya. Kuota. Indra. Ini Gus. Mantap. Ini masih kosong juga Gus. Nggak ada yang endorse apa ya? Alah. Endorse dong. Ya endorse lah. Dari nama ini apa online lo apa? Kasih tahu nggak ya? Gak ya lo. Namanya ada beberapa sih. Oh, Ya yang biasa dipakai sih Kita Bibit. Kita Bibit. Itu di mana? Itu E-commerce? Enggak di. ada di Facebook, IG. Facebook. Kalau misalnya di searching Kita Bibit itu keluar gitu ya? Keluar ya? Paling atas. Jangan lupa royalti 30% aja. Ya mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya, tidak hanya di bidang bibit tanaman, tapi juga teman-teman yang sedang berusaha dan ikhtiar di bidang-bidang lain gitu ya, bisa keluar dari masa hari ini pandemik dan sebagainya, dan juga bisa berkembang masing-masing ya, masing-masing dan bermanfaat lah, intinya sih gitu ya, gitu. Selain itu selain lu kan nanam nih, ngebibit, nanam, terus jual. Selain itu kegiatannya apa lagi? Maksudnya ada pengembangan nggak dari sektor itu, dalam artian memberikan seminar kah, pelatihan ke warga, atau memberi kesadaran atas kebutuhan untuk menjaga lingkungan kah gitu? Ada nggak ke program-program kayak gitu di sana? Ya alhamdulillah sih, untuk program-program pengembangan seperti itu atau untuk meningkatkan kesadaran atau menambah keterampilan buat teman-teman yang lainnya, khususnya generasi muda gitu ya. Kita ada mengadakan pelatihan sama pucuk alpukat. Dari situ nanti teman-teman bisa belajar gimana caranya untuk memperbanyak tanaman bibit alpukat itu. Mulai dari semai biji, nanti besar, terus penyambungannya seperti apa, dan perawatannya bagaimana. Begitu. Itu periodik, maksudnya 1 bulan 1 kali kah, atau cara gimana deh kalau biar dapat itu? Ya, yang udah berjalan sih 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Tapi kalau teman-teman ada yang pengen diadakan pelatihan di tempatnya, ya bisa nanti bisa diatur jadwal ya, diagendakan waktunya gitu ya. Menarik sih. Nanti kita bantu siapkan semuanya. Begitu. Kalau untuk sekolah-sekolah? Sekolah sih belum. Apalagi sekarang kan masa pandemi. Nah misalkan gue mau nanam nih, tapi nggak punya lahan gitu. Kan sekarang untuk ruang lahan terbuka itu kan agak mengurang ya, karena semakin banyak penduduk, bangunan semakin banyak, lahan terbukanya untuk bertani itu yang buat nanam lah.
agak susah gitu, agak susah. Nggak tahu kalau di tempat daerah teman-teman ya. Kalau di daerah tempat saya itu udah mulai gitu, udah mulai agak menyempit. Itu masih bisa tuh nanam? Bisa kan, sekarang ada istilahnya tabulan pot gitu ya, Tabulan pot, buah dalam pot. Ya ada beberapa jenis tanaman buah yang bisa berbuah di dalam pot. Begitu. Benar. Jadi nggak perlu lahan yang luas, cukup pot yang nggak usah besar-besar, nggak sedang gitu. Bisa kita tanam di pohon jeruk atau jambu air, nah itu bisa berbuah. Nah kan itu media tanamnya terbatas nih. Itu ada perawatan khusus nggak? Iya pasti, selain menyiram kita 1 bulan sekali ngasih pemupukan. Kalau memang medianya habis tersiram tergerus ke bawah air, ya kita harus tambahin lagi media itu. Tambahin tanahnya ya, biar pohon tetap segar, biar haranya tetap terpenuhi ya haranya. Iya, untuk memanfaatkan ruang kan kadang-kadang lahan sempit, terus nanam di mana nih gitu, mau nanam di mana? Misalkan lahannya cuma 50 meter, itu dipakai rumah, halaman sekian meter, itu udah sempit banget gitu ya. Mau nanam tanaman udah beton semua gitu, udah cocoran gitu, udah keramikan, agak sulit. Tapi solusinya berarti nanam di pot gitu ya, pot ya. Atau ya seperti anggur bisa dirambatin ke atas. Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menanam sebetulnya ya. Ya apapun sebenarnya, nggak harus tanam bibit buah. Yang penting itu kebaikan. Kalau kita tanam terus pasti ya hasilnya kita yang panen. Menanam apa? Menanam kebaikan. Mulia sekali ya. Makanya moto kita tanam terus kebaikan sampai tiba waktu pulang. Keren. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut gitu. Seperti menanam tanaman. Gitu. Tanam aja terus tiap hari. Jangan takut nggak ada yang beli. Tanam aja terus. Nanti kalau sudah waktunya kita siap, tinggal kita panen. Kita nggak tahu. Apa tadi quote of the day? Tanam terus kebaikan. Tanam terus kebaikan sampai tiba waktu pulang. Sampai tiba waktu pulang. Itu quote of the day ya hari ini. Iya, jadi untuk pemanfaatan ruang dan sebagainya, sekarang lah semakin sempit. Sebetulnya ada solusi ya. Kalau memang kita yang mau bergerak, mau mencari alternatif lain gitu ya, untuk suplai oksigen, untuk penghijauan dan sebagainya, itu sebetulnya bisa aja diakal-akalin gitu ya. Diakal-akalin dah ya, proses kreatif. Kanan sempit itu kan bisa terasering dan sebagainya, bisa ditempel di tembok gitu sebagainya ya. Kalau misalkan ada pihak sekolah nih yang mau, ini sebetulnya potensi banget buat siswa-siswa ya, apalagi di era hari ini gitu, karena Indonesia itu termasuk negara agraris terbesar gitu, lahannya subur, lahannya subur, air juga kita nggak kekurangan gitu ya, curah hujan pun cukup, cuaca juga tidak terlalu ekstrim. Cuman yang paling ekstrim itu adalah para mafia petani itu. Yang ekstrim itu cuma itu aja sebetulnya. Ya tengkulak dan kartel-kartel dari hulu dan hilirnya ya, masalah pupuk, masalah tengkulak penjualan dan sebagainya itu ya. Itu yang ekstrim sebetulnya. Kebutuhan petani hari ini kan semakin berkurang. Ya, kebutuhan petani hari ini semakin berkurang. Ya mungkin dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita petani. Cuman ketika mereka memotivasi kita, jangan jadi petani ya. Karena beliau menganggap bahwa petani itu susah, kerjanya berat, kepanasan dan sebagainya. Yang keren itu ya kerja kantoran gitu ya. Rapi, kedasi. Kesannya gitu, di ruangan ber-AC gitu ya. Dan udah jangan jadi petani. Pada akhirnya orang yang bertani itu semakin kurang. Padahal di lahan yang sangat subur sekali gitu Indonesia itu. Dan pada akhirnya mau tidak mau, karena lahan yang berkurang, petaninya juga tidak
tidak antusias lagi untuk bertani ke anak cucunya dan sebagainya. Kebutuhan kita untuk pakan gitu ya, pakan kita hari ini ya makanan sayur-sayuran sebagainya impor. Iya kan impor, atau ada barang lokal tapi tidak bisa bersaing dengan barang impor. Gitu atau ya, jumlahnya nggak mencukupi, atau jumlahnya tidak mencukupi. Kalau misalkan setiap rumah tangga itu punya lahan sendiri walaupun sempit, misalkan cabai yang sederhana kan cabai ya, cabai terus apa lagi, tomat yang mudah-mudah aja, apalagi ketimun sekarang juga bisa. Ketimun ngerambat ya, ngerambat tapi itu bisa ditanam mudah aja gitu ya. Iya. Terong gitu ya, hutan sari, bawang itu bisa ditanam aja. Bawang bisa di polybag bisa. Di polybag bisa? Polybag gede bisa. Bisa. Nah, kebutuhan keseharian kita kalau misalkan kita tanam sendiri, kita kan nggak usah pusing masalah kenaikan harga gitu ya. Kenaikan harga atau barang itu lagi langka dan sebagainya. Kenapa tidak gitu? Nah, kalau gua sih guys, kayak menarik kalau misalkan ini ditularkan ke generasi-generasi yang masih SMA lah, SMA, SMK gitu ya. Itu keren gitu. Karena pertama itu bisa menambah wawasan untuk menjaga lingkungan. Kedua, dia bisa tahu caranya memanfaatkan ruang terbatas sekalipun gitu. Ya minimal buat ngadem-ngadem di rumahnya lah gitu ya. Ada ijo-ijo gitu di rumahnya. Ketiga, mungkin bisa potensi untuk profesi petani pada akhirnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang gimana-gimana gitu. Itu petani itu profesi yang mulia sebetulnya, profesi yang keren kalau menurut saya gitu. Semua makanan kita hari ini ya dari petani gitu, bukan dari digital, bukan dari pabrikan gitu kan, enggak, tapi memang dari petani, dari tanah. Mereka mengolah tanah itu jadi tumbuhan yang kita makan hari ini gitu. Kayak gitu ya. Iya betul. Makanya kalau kita makan kan baca doa, Allahumma barik lana ya, di mana tanah kita ada banar ya. Lupa sih. Ya Allah barik lana, iya. Itu kan kita makan sendiri, tapi kok gitu kami gitu, enggak saya gitu. Oh, domirnya nahnu ya. Karena kan kami. Apa yang kita makan itu hasil orang banyak gitu. Ya, misalnya makan beras ya dari petani, dari yang nyemai, yang mupuk, yang nanti giling, yang banyak orang makanya begitu. Bukan kenapa tidak Allah mau barik li gitu ya. Kenapa ya Allah tidak berkahi saya, tapi artinya Allah mau barik lana itu ya Allah berkahi kami gitu ya. Karena memang di balik itu banyak orang. Kok jadi tafsir hadis? Ya enggak tafsir. Ya itulah mungkin makna tafsiratnya itu ya. Kenapa harus tidak li gitu ya, tidak ni, Allah barik li, barik lana, barik lani gitu ya. Apa barik li sih? Kalau misalkan ke saya, barik lani apa barik li? Barik li. Iya barik li. Mana soroknya payah sih. Iya, yaitu satu hal masalah doa aja kadang-kadang kita tidak fokus untuk diri kita sendiri gitu, untuk orang banyak dan sebagainya. Kenapa? Karena memang satu kejadian dengan kejadian lain itu saling keterkaitan gitu. Itu tidak bisa tidak gitu. Kayak tadi misalkan, kenapa kita ketika makan harus doanya tuh ke kami, ke kita, bukannya ke saya saja, buat si pemakan saja, karena memang banyak kesinambungan dari petaninya, dari orang yang ngolah pupuknya, dari penjualnya, bla 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 sampai ke kita olah, atau orang tua kita yang ngolah, kita tinggal makan gitu ya. Semoga mereka yang dalam rangkaian itu, ekosistem itu ya betul-betul mendapat berkah gitu. Makanya jangan lupa berdoa. Itu penting, itu sebagai tanda rasa syukur kita juga ya, rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga syukur itu kan kepada sesama juga gitu.
La yashkurullah man la yashkur nas. Orang tidak disebut bersyukur ketika orang itu tidak bersyukur juga, berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasilah itu, menjadikan kita pada akhirnya mendapatkan nikmat gitu. Seperti itu sih gitu. Ya, udah lama juga. Terus terakhir, ya, pesan-pesannya apa? Buat teman-teman lah yang hari ini kebingungan nyari kerja, kebingungan menghadapi pandemik, dan juga mungkin dari tanaman ya, dari sisi petani tanaman itu mungkin ada peluang-peluang yang bisa di-share sama teman-teman, mungkin bisa bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa ini jadi peluang sebetulnya gitu. Apa? Iya, terima kasih Mas Irul ya. Iya, jadi buat teman-teman yang saat ini masih kebingungan atau ingin menambah keahlian, ya kita siap bantu untuk khususnya yang biasa kita lakukan, yaitu pelatihan sambung pucuk alpukat. Bisa menghubungi kita, nanti kita siap bantu. Atau juga pokoknya nggak usah mikir, waduh lahan gue sempit, gue nggak punya lahan. Jangan. Jadi kita coba maksimalkan lahan yang ada, lahan perkarangan kita atau yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gila, topik walidah ya. Ya, buat teman-teman kesadaran lingkungan itu penting gitu. Kesadaran lingkungan itu penting. Dan untuk alternatif lingkungan kan rumit ya, harus bersih sungai gitu, harus bersih aliran air dan sebagainya. Ya itu mungkin iya gitu, itu mungkin iya untuk menjaga suplai air yang ada sekarang gitu, agar polusi airnya tidak terlalu tercemar gitu. Tapi juga kita butuh untuk menjaga suplai oksigen, menjaga tanah itu tetap subur, tanah itu tetap bermanfaat. Makanya memanfaatkan lahan yang ada semaksimal mungkin, walaupun sempit itu bisa sebetulnya gitu. Tapi misalkan ada pihak sekolah nih yang mau kerjasama misalkan, kayaknya menarik nih kalau misalkan siswanya diberi ilmu tentang itu gitu, ilmu tentang masalah pertanian gitu ya. Itu gimana, bisa nggak? Bisa sekali, dan menurut saya itu penting buat bekal mereka, salah satu modal lah, jadi keterampilan buat siswa-siswi di sekolah tersebut. Dan nantinya bisa bisa dikembangkan untuk ke tingkat yang lebih baik. Jadi selain kita bisa menyambung alpukat, di situ banyak potensi bisnisnya. Iya. Yang penting kita serius, fokus. Apapun itu sih sebetulnya, apapun itu ya. Serius, fokus, ulet, ya tetap berproses belajar, dan jangan takut jadi petani. Petani itu keren, petani itu mulia. Hebat. Terima kasih Pak Petani semuanya. Dan teman-teman yang mau bertani jangan ragu. Hari ini bukan hari ini, dari dulu jangan ragu, jangan petani, jangan merasa hina, jangan merasa malu menjadi petani. Petani itu keren. Ya, saya rasa itu aja. Iya. Ada lagi nggak? Cukup. Udah kelamaan juga ya. Iya. Oke deh, terima kasih ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya sama teman-teman yang mau mampir kemari. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.